Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyajikan contoh soal tentang metode sinteks dualitas. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri atas saya sendiri, yaitu Juza Novita Zahra dengan NIM 2404020128 dan rekan saya Priscilia Valerin dengan NIM 2404020092. Saya Ananda Nabila Mustafa dengan NIM 2404020120. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke pembahasan, sumber soal ini kami ambil dari buku berjudul Linear Programming yang ditulis oleh S.M. Shahidul Islam, seorang lektur of mathematics dari Dinajpur Gove College. Berdasarkan buku tersebut, soal asli yang kami selesaikan adalah soal nomor 3.12. Nah, soalnya adalah selesaikan model program linear berikut menggunakan metode simplex. Soal yang kita selesaikan adalah meminimalkan fungsi tujuan min 1x1 min 2x2 plus x3 plus 3x4 dengan 3 kendala pertidaksamaan, yaitu yang ke-1 adalah 2x1 min x2 plus x3 min x4 kurang dari atau sama dengan 10. Yang kedua, min 5x1 plus 2x2 min 2x3 plus x4 kurang dari atau sama dengan 20. Dan yang terakhir adalah 3x1 min 4x2 plus 4x3 min 2x4 kurang dari atau sama dengan 30 dengan serta syarat non-negatif. X1, X2, X3, X4 lebih dari atau sama dengan 0. Untuk menyelesaikan dengan metode simplex, kita ubah ke bentuk standar. Fungsi tujuan dibalik menjadi maksimasi dengan mengalihkan min 1, sehingga hasilnya akan menjadi min 1x1 plus 2x2 min x3 min 3x4. Yang kedua adalah menambahkan varslek ke pertidaksamaan sehingga menjadi persamaan seperti berikut. Variabel slack-nya adalah yang S1, S2, dan S3. Karena tadi di soal tandanya adalah kurang dari atau sama dengan, jadi dia akan ditambahkan seperti ini. Yang ketiga adalah model matematiknya, karena tadi kita sudah menambahkan variabel slack. Jadi model matematikanya ini tentu kita akan menambahkan 0S1 plus 0S2 plus 0S3. Dan harus memenuhi 2x1 min x2 plus x3 min x4 plus s1 sama dengan 10. Ini sama seperti yang tadi. Soal yang tadi itu tinggal kita tambahkan variabel slack-nya saja. Lalu di sini juga kita tambahkan S1, S2, S3 lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya adalah matriks. Matriks ini untuk kita melihat apakah sudah terdapat matriks identitasnya atau belum. Nah, dapat kita lihat bahwa pada penyelesaiannya ini, kita sudah mendapatkan matriks identitas 3 kali 3, seperti itu.
Nah, untuk program awalnya, ini kita menulis eh, S1, pada baris S1, ini kan Q-nya adalah 10. Terus, dengan koefisien variabelnya ada 2, min 1, 1, min 1, 1, 0, 0. Lanjut pada baris S2 dengan Q 20 dan koefisien variabelnya adalah min 5, 2, min 2, 1, 0, 1, 0. Dan pada baris S3 dengan Q-nya 30, koefisien variabelnya adalah 3, min 4, 4, min 2, 0, 0, 1. Selanjutnya kita mencari ZJ dengan cara 0 dikali baris Q ini selalu ditambah 0 kali baris kedua dan 0 ditambah baris ketiga. Harusnya ini ada 0. Mohon maaf terjadi kesalahan penulisan ya. Di sini harusnya ada 0. Nah, sama dengan yang tadi, di baris-baris selanjutnya, ini kan masih 0 dikali baris ke-1, ditambah 0 dikali baris kedua, ditambah 0 kali baris ketiga, hasilnya 0. Karena kan di sini masih perkaliannya 0 ya, jadi semua yang dikalikan 0 hasilnya 0 semua. Nah, setelah itu, baru kita mengurangi dengan CJ. ZJ yang tadi ini dikurangi CJ yang ini. Jadi ini adalah CJ. Jadi caranya adalah 0 dikurangi min 1. 1. Nah, selanjutnya 0 dikurangi 2, hasilnya min 2. Dan seperti itu sampai di tabel S3 ini ya, teman-teman. Nah, terus kita bisa melihat nih di baris ZJ min CJ hanya min 2 yang hasilnya negatif dan paling kecil. Nah, kalau di ZJ min CJ itu tuh kita lihatnya bilangan negatif yang paling kecil. Di sini kita lihat bahwa di baris X2 ini ya, di min 2 ini, jadi min 2 itu adalah yang membentuk kolom kunci. Selanjutnya ini kita lihat nih ke atas di baris X2 yang bawahnya ini ada min 1, 2, min 4. Ketika kita tarik ke sebelah sana, ke nilai P, itu kita tidak boleh hasilnya min. Ini kan kita udah lihat ada min 1 sama min 4. Tidak boleh negatif. Jadi yang memungkinkan cuman yang dua ini. Nah, caranya dengan 20 dibagi 2, 10. Nah, jadi ini adalah baris kunci. Sehingga 2 ini adalah elemen kuncinya. Seperti itu. Apakah sudah bisa dimengerti, teman-teman? Nah, selanjutnya ketika kita sudah menemukan elemen kuncinya, kita akan mentransformasikan baris kuncinya. Karena tadi elemen kuncinya ada di 2, yang mana ini adalah baris kedua. Jadi di sini kita tulis transformasi baris kunci B2. B2 itu artinya baris kedua, agar nantinya tuh kita tidak tertukar-tukar dengan baris-baris lain seperti itu. Nah, di sini kita tulis aja dari yang Q ini, Q, X1, X2, dan selanjutnya seterusnya sampai S3 ini ditulis dibagi 2. Kayak 20 bagi 2, terus min 5 bagi 2, 2 bagi 2, min 2 bagi 2, kayak gitu. Sehingga hasilnya akan menjadi 10, min 5 per 2, 1, min 1, 1 per 2, 0, 1 per 2, dan 0. Ini untuk hasil B2. Nah, hasilnya ini nanti kita akan pakai untuk
transformasi baris lain. Yuk kita lihat. Nah, di transformasi baris lain itu bentuknya memang agak sedikit berbeda dari transformasi baris kunci. Kalau transformasi baris kunci kan tadi cuman dibagi elemen kuncinya. Nah, sekarang yang di transformasi baris lain di B1 ini awalannya itu sama seperti eh, koefisien yang ada di baris 1. Ada 10, 2, min 1, 1, seperti itu. Nah, terus ini dikurangi, terus dikalikan dengan min 1. Min 1-nya itu berasal dari eh, atasnya 2 tadi. Di kolom kuncinya itu kan di baris 1 kayak ada min 1, 2, sama min 4. Nah, itu digunakan di sini. Jadi kalau dia baris 1 ya dia pakainya yang di baris 1, di barisan kolom kunci baris 1. Kalau dia di baris 2 ya dia pakai 2 yang tadi yang angka 2. Nanti kalau dia transformasi baris lain yang baris ketiga ya dia pakainya yang min 4 seperti itu. Nah, terus dia akan dikalikan dengan 10. Nah, ini adalah hasilnya dari transformasi baris kunci yang tadi. Sehingga ini jadi 10 min, min 1 kali 10, hasilnya 20. Berlaku juga untuk transformasi baris lain di B3. 30 ini kan 30 sampai 1 ini kan tadi angka-angka yang ada di baris 3 gitu, dari Q sampai S3. Lalu kita kurangi dan min 4 ini adalah bawahnya 2 tadi kan, bawahnya elemen kuncinya gitu. Terus dikalikan 10, ini adalah hasil dari transformasi baris kunci gitu, kita gunakan. Mohon maaf agak sedikit tertutup ya. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti hasil dari hasil transformasi baris-baris ini kita gunakan lagi untuk ini membuat tabel simplex yang baru. Tabel simplex baru ini kita udah ubah dalamnya ini dari hasil yang tadi transformasi baris itu ya. Nah, karena tadi elemen kuncinya kan di sini ya, dan di X2 ini, maka di sini kita ganti X2. Terus ini juga kita ganti 2 karena CJ-nya kan 2. CB, maaf. Nah, terus tadi hasil dari transformasi baris lain yang B1 itu kan ada 20, min 1 per 2, 0, sampai 0 di S3 ini ya. Terus berlaku juga buat baris kedua dan baris ketiga. Tinggal kita masukkan saja. Dan untuk yang lain-lainnya ini masih tetap. Yang berubah hanya di baris kedua yang X2 sama 2 ini. Karena tadi kan elemen kuncinya di sini ya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita masukkan, kita cari lagi CJ-nya. CJ-nya juga seperti rumus yang tadi, 0 dikalikan ini baris pertama, terus ditambah 0 dikali baris kedua, dan 0 dikalikan baris ketiga. Ini kan kayak baris pertama masih 0 kali 20, jadi 0. 0 ditambah 2 kali 10, 20. Ditambah 0 dikali 70, 0. Jadi hasilnya adalah 20. Gitu. Berlaku juga buat semuanya nih sampai S3. Caranya seperti itu, teman-teman. Nah, terus langkah selanjutnya kan kita ZJ min CJ. Dari ZJ ini kita kurangin ke CJ ini. Nah, yang ada CJ-nya kan baru di sini. Jadi
mulai dari sini nih kita min 5 dikurangi min 1. Jadi min 5 dikurangi min 1. Min 5 jadinya kan min 5 ditambah 1. Jadilah min 4. Terus kayak gitu terus. 2 dikurangin 2. Maaf, ini harusnya 0 ya kan, 2 dikurangi 2, 0 gitu. Terus ini min 2 dikurangi min 1, jadi min 2 ditambah 1, jadi hasilnya min 3. Seperti itu sampai S3. Nah, terus seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa di ZJ min CJ ini kan kita melihat negatif yang paling kecil. Nah, di sini kita udah menemukan min 4. Nah, tetapi sayangnya ketika kita melihat ke atasnya ini, bahwa nilainya ini semua negatif, yang mana kita kan tidak bisa memilih yang nilainya itu negatif gitu. Jadi kesimpulan dari penyelesaiannya ini adalah dari tabel simplex baru, proses iterasi tidak dapat dilanjutkan karena pada kolom variabel bukan basis X1 memenuhi kondisi nilai pada baris ZJ min CJ sama dengan min 4 kurang dari 0 bernilai negatif. Nah, namun seluruh nilai koefisien kendala di bawah kolom tersebut bernilai kurang dari atau sama dengan 0. Ini AIJ kurang dari atau sama dengan 0, yaitu min 0,5, min 2,5, dan min 7. Kondisi ini menunjukkan bahwa model program linear ini memiliki penyelesaian tidak terbatas, seperti itu. Lalu sekarang kita akan mencari dualitas. Namun sebelum mencari dualitas, kita lihat apakah permasalahan awal atau primalnya ini sudah dalam bentuk baku atau belum. Bentuk baku fungsi kendala sendiri pada permasalahan minimum itu bertanda lebih dari sama dengan. Nah, kita lihat sedangkan pada soal, tandanya itu kurang dari sama dengan. Nah, maka primalnya ini belum bentuk baku. Nah, untuk mengubah menjadi bentuk baku, kita akan kalikan dengan min 1 untuk fungsi kendala 1, fungsi kendala 2, dan fungsi kendala 3. Nah, maka akan kita peroleh bentuk baku primalnya yaitu minimum X1 min 2X2 plus 3X4 sama dengan Z harus memenuhi min 2X1 plus X2 min X3 plus X4 lebih dari sama dengan min 10, 5x1 min 2x2 plus 2x3 min x4 lebih dari sama dengan min 20, min 3x1 plus 4x2 min 4x3 plus 2x4 lebih dari sama dengan min 30, di mana xj-nya lebih dari sama dengan 0 dan j yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk mengubah ke bentuk dualnya, maka akan dilakukan transpos pada bentuk baku primalnya. Nah, di sini maka akan kita lakukan transpos untuk fungsi tujuannya. Jika ditranspos akan menjadi ruas kanan pada bentuk dualitasnya. Nah, sedangkan ruas kanan pada primal jika ditranspos akan menjadi fungsi tujuan pada dualitas. Nah, untuk fungsi kendala yang pertama, jika ditranspos akan menjadi variabel A di dualitas. Nah, untuk fungsi kendala yang kedua, jika ditranspos akan menjadi variabel B pada dualitas. Nah, untuk fungsi kendala yang ketiga, jika ditranspos akan menjadi variabel C pada dualitas. Nah, di sini juga tandanya pada
Bentuk primalnya itu lebih dari sama dengan, jika ditranspos akan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di ruas kanan pada bentuk dualitasnya ini ada angka yang bernilai negatif. Nah, sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kita akan ubah menjadi positif agar lebih mudah pada saat mengerjakan menggunakan POM QM. Maka jika dikalikan dengan -1 untuk fungsi kendala yang kedua, akan diperoleh bentuk dualitasnya yaitu maksimal Z sama dengan -10A, -20B, -30C harus memenuhi -2A plus 5B min 3C kurang dari sama dengan 1, -A plus 2B min 4C lebih dari sama dengan 2, -A plus 2B min 4C kurang dari sama dengan 1, A min B plus 2C kurang dari sama dengan 3, di mana A, B, C-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, lalu kita masuk ke penyelesaian. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu ubah pertidaksamaan dan tambahkan variabel slash surplus. Nah, di sini kita akan mengubah tanda ini menjadi sama dengan. Nah, caranya itu dengan menambahkan variabel slash atau surplus. Nah, untuk tanda yang kurang dari sama dengan ini pada fungsi 1, 3, dan 4 ini akan kita tambahkan variabel surplus. Nah, dan untuk fungsi yang kedua, di mana dia tandanya lebih dari sama dengan, akan ditambahkan variabel slash. Nah, maka akan jadi seperti ini bentuknya. Nah, lalu jika sudah, kita lihat matriksnya untuk S1, S2, S3, dan S4. Nah, jika kita lihat di sini belum membentuk matriks identitas 4x4, karena kan matriks identitas 4x4 itu di sini kan harusnya 1, 1, 1, dan 1. Nah, sedangkan di sini nilainya -1, jadi belum memenuhi. Nah, untuk memenuhi maka kita akan tambahkan variabel buatannya yaitu XA. Nah, maka menjadi seperti ini, kita tambahkan variabel XA di sini. Untuk angka satunya di sini sesuai dengan posisi yang di S2. Nah, maka akan kita dapatkan model matematikanya yaitu maksimal Z sama dengan -10A, -20B, -30C plus 0 S1 plus 0 S2 plus 0 S3 plus 0 S4 min MXA harus memenuhi -2A plus 5B min 3C plus S1 sama dengan 1, min A plus 2B min 4C min S2 plus XA sama dengan 2, min A plus 2B min 4C plus S3 sama dengan 1, A min B plus 2C plus S4 sama dengan 3, di mana A, B, C, S1, S2, S3, S4-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk langkah selanjutnya ada program awal di mana kita akan membuat tabel seperti ini, ada CB, VDB, G, A, B, C, S1, S2, S3, S4, XA, dan B. Nah, untuk yang atas ini kita bisa peroleh dari fungsi tujuannya. Nah, untuk yang lain, untuk yang ini kita bisa sesuaikan dengan model matematikanya yang tadi. Nah, di sini kita akan mencari elemen kunci, di mana elemen kunci ini bisa kita peroleh dari tengah-tengahnya kolom kunci dan baris kunci. Nah, yang pertama kita akan mencari kolom kunci dengan menggunakan ZC min CC ini. Nah, kita bisa cari ZC-nya dulu dengan cara yang ini, yang koefisien basisnya ini akan kita kalikan dengan setiap kolom ini, setiap kolom Q, A, sampai XP. Lalu nanti akan ditambahkan setiap barisnya. Nah, contohnya untuk yang pertama, kolom koefisien basisnya ini akan kita kalikan dengan kolom Q, lalu kita tambahkan setiap barisnya, maka akan 0 kali 1 ditambah min M dikali 2 ditambah 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 3, maka akan menghasilkan min 2M. Nah, lalu untuk koefisien basisnya ini kita kalikan dengan A, maka akan 0 dikali min 2 ditambah min M dikali min 1 ditambah 0 dikali min 1 ditambah 0 dikali 1, maka akan menghasilkan M. Begitu juga dengan yang kolom B, C, sampai XA, maka ZC-nya akan
kita dapatkan min 2M, min 2M, M0, M0, 0, dan min M. Nah, untuk ZC min CC-nya ini akan kita kurangkan dengan yang ada di sini. Nah, untuk yang kita tetap min 2M, lalu ini M plus 10, min 2M plus 20, 4M plus 30, 0, M, 0, 0, dan 0. Nah, untuk mencari nilai kolom kuncinya ini akan kita pilih dari kolom A sampai kolom XA ini nilai yang paling kecil. Nah, untuk yang kolom quantity ini bisa kita hiraukan saja. Nah, dari ini kita lihat nilai yang paling kecil yaitu ada di min 2M plus 20. Maka ini akan menjadi kolom kunci. Nah, selanjutnya kita akan mencari baris kunci. Nah, caranya yaitu yang quantity ini kita akan bagi dengan kolom yang B. Kenapa kolom yang B? Karena kan tadi kolom kuncinya kan sudah ketemu di ini, di kolom B. Nah, maka akan kita bagi. Maka akan kita dapatkan min 1 dibagi 5, 2 dibagi 2 sama dengan 1, 1 dibagi 2, 3 dibagi min 1 yaitu min 3. Nah, untuk mencari baris kuncinya ini kita ambil nilai yang paling kecil dan tidak boleh negatif. Nah, maka min 3-nya kan tidak kita ambil. Nah, di sini kita lihat min 1/5 itu sama dengan 0,2 dan min 1/2 itu 0,5. Maka kecil 1/5. Maka kita ambil 1/5 sebagai baris kunci. Nah, untuk menemukan elemen kunci kita cari titik tengahnya dari kolom kunci dan baris kunci. Kalau kita naikkan ke atas dan ini kita geser, akan kita temukan tengah-tengahnya yaitu 5. Jadi elemen kuncinya yaitu 5. Langkah selanjutnya ada transformasi baris kunci. Nah, caranya itu kan tadi elemen kuncinya berada pada baris pertama. Maka nilai pada baris pertama dari quantity sampai XA ini kita akan bagi dengan elemen kuncinya. Maka 1 dibagi 5, min 2 dibagi 5, 5 dibagi 5, min 3 dibagi 5, 1 dibagi 5, 0 dibagi 5, 0 dibagi 5, 0 dibagi 5, dan 0 dibagi 5. Maka yang 5/5 bisa kita sederhanakan menjadi 1/5, min 2/5, 1 min 3/5, 1/5, 0, 0, 0, dan 0. Oke, langkah selanjutnya yaitu transformasi baris lain kedua. Jadi teman-teman, kenapa ini kok ada 2, min 1, 2, min 4, dan selanjutnya? Itu karena dia adalah elemen baris 2. Oke, teman-teman semua, langkah selanjutnya yaitu transformasi baris lain kedua. Berarti yang tanya, Kak, ini kenapa sih kok 2, min 1, 2, dan selanjutnya? Itu dari mana sih, Kak? Gitu kan. Nah, ini itu 2, min 1, dan kawan-kawan ini. Itu tuh elemen baris 2. Itu teman. Jadi ini semua itu elemen baris 2. Nah, terus kenapa sih kok dikalikan dengan semua ini yang diborong? Jadi ini 2 itu sebagai kolom kunci baris yang ditransformasi. Jadi makanya kita kalikan dengan 2. Nah, terus kenapa kok ini ada kalian sama 1/5, 2/5. Oke, baik. Itu transformasi baris lain kedua. Nah, mungkin kalian tanya ya, kenapa kayak ini kok 2, min 1, 2, min 4, dari mana gitu kan. Nah, jadi mereka ini angka yang di sini itu elemen baris 2 itu. Nah, sedangkan 2 ini, angka 2 ini itu adalah kolom kunci dari baris yang ditransformasi. Nah, sedangkan 1/5 dan selanjutnya itu
adalah hasil transformasi elemen kunci yang sebelumnya. Jadi, eh, buat transformasi garis yang kedua, itu di mana elemen garis 2 dikalikan dengan kolom kunci, dikalikan lagi dengan hasil transformasi elemen kunci yang sebelumnya. Itu maka dihasilkan 8 per 5, 1 per 5, 11 per 5, dan sampai dan seterusnya. Itu tadi. Nah, selanjutnya ada baris 3 hingga baris keempat. Di mana ini juga sama, teman-teman. Kayak baris kedua, di mana elemen baris 3 dan juga baris keempat itu dikali dengan kolom kunci. Nah, selanjutnya ada tabel baru ya, teman-teman. Di sini, teman-teman bisa lihat bahwa ZC min CJ itu hasilnya 0, namun masih ada variabel buatan. Maka kita dapat simpulkan nih bahwa soal ini tuh nggak memiliki penyelesaian yang visible atau yang layak gitu. Karena hal tersebut sesuai dengan teorema dualitas, jika masalah primal bersifat unbounded atau tidak terbatas, maka masalah dualnya secara otomatis akan menjadi invisible atau tidak memiliki solusi yang layak. Hasil temuan yang menunjukkan bahwa dualnya tidak memiliki penyelesaian memperkuat bukti bahwa masalah primal tersebut memang bersifat unbounded. Nah, setelah ini bakal dijelasin POM-KM-nya. Oke, halo teman-teman. Baik, kali ini aku bakal jelasin buat penggunaan POM-KM-nya. Jadi pertama-tama kita pencet di modul tree-nya di bagian program linear. Nah, habis itu kita kendalanya atur ke 4, karena kendalanya ada 4 dan variabelnya ada 3, jadi kita atur ke 3. Nah, kenapa objektifnya itu di maksimal? Karena di soalnya itu kita nyari keuntungan terbesar. Jadi kita langsung pencet oke aja. Nah, kita masukin sesuai yang ada di soalnya. Nah, di situ kita solve. Nah, karena di sini kan visible ya kan. Jadi kita lakuin dual. Pencet yang solusinya dual. Nah, ini hasilnya. Habis itu karena kita kan udah dapat dualnya, jadi kita coba lihat di iterasinya. Nah, ini iterasi satunya. Jadi kita dapetin pivotnya itu 4. Nah, karena kita udah dapet pivotnya 4, maka pivotnya itu dijadiin 1 dan yang lainnya itu dinolin. Nah, di iterasi 2 ini kita dapet pivotnya itu 1,25 dan kita lakuin kayak tadi, yaitu
pivotnya disatuin dan yang lainnya jadi 0. Nah, karena yang CJ min ZJ-nya udah nggak ada yang positif, jadi iterasinya itu berhenti di situ. Gitu, teman-teman. Oke, makasih.